indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku. Tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali menyambut berkat Tuhan melalui hari yang baru dan juga kesehatan yang masih Dia berikan kepada kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dalam saat yang Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan hidup ini kita membutuhkan orang-orang yang memberi semangat. Kata-kata semangat sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya langkah kita untuk mencapai harapan kita. Dalam dunia perusahaan, cara para karyawan berbicara kepada satu sama lain sangat mempengaruhi laba perusahaan dan kepuasan para pelanggan. Kesuksesan sebuah tim itu juga dipengaruhi oleh dorongan dan semangat setiap anggotanya, saling menasihati dan saling membangun. Rasul Paulus lewat pengalamannya mempelajari pentingnya perkataan dalam membangun relasi dengan sesama dan mencapai tujuan. Sebelum Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, perkataan dan tindakannya membawa ketakutan bagi para pengikut Yesus. Namun, pada waktu ia menulis surat ke Tesalonika, ia sudah menjadi seorang pemberi semangat yang sangat baik karena Allah bekerja di dalam hatinya. Lewat teladan hidupnya, ia mendorong orang-orang untuk membangun semangat satu sama lain. Rasul Paulus juga mengajarkan bagaimana supaya bisa saling menguatkan dan mencerminkan roh Allah tanpa jatuh pada sandungan yang berlebihan. Ia memberitahukan tentang siapa sumber dari penguatan itu dan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita hingga ia rela mati untuk menebus dosa kita. Paulus menunjukkan bahwa dengan saling menasihati kita semua akan ikut merasakan kesabaran dan kebaikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Dan melalui nats ini, kita tidak hanya butuh tindakan dari orang lain, tetapi juga butuh perkataan. Perkataan yang memberi semangat saat terpuruk, yang mengajak bangkit saat terjatuh, yang memberi kekuatan saat lemah, dan yang lain sebagainya. Kita juga pasti membutuhkan nasihat-nasihat dari orang lain yang tentunya semangat untuk membangun, dan nasihat yang membawa kita keluar dari kesalahan atau kekurangan kita. Maka ketika menasihati orang lain, mari menjaga perkataan supaya tidak menyakiti dan terpojokkan, tapi bawalah ke dalam sebuah kesadaran supaya tahu di mana letak kesalahan dan kekurangan, kemudian termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi,
Saudara-saudari, tidak ada yang lebih baik daripada berusaha mendorong satu sama lain agar selalu memberi yang terbaik. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa berkumandang di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Untuk kami boleh saling menasihati, untuk kami boleh saling membangun, saling menyemangati satu sama lain demi memberikan yang terbaik. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa juga memberkati bangsa dan negara kami ini, begitu juga para pemimpin yang ada di dalamnya. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka ya Tuhan kesehatan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, sembuhkan mereka yang sakit, dan kiranya Engkau yang menopang mereka yang sedang dalam keadaan terpuruk ya Tuhan. Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap pekerjaan tangannya dan setiap langkahnya. Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi berkat. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.